Ngapain kamu nimpuk saya? Di zaman modern seperti ini, masih banyak orang berharap pada kekuatan gaib. Seperti halnya mereka yang percaya pada kekuatan mata air Cialiwung dan sebuah batu di desa Daung Sari, Garut, Jawa Barat. Mereka punya kebiasaan melempar uang logam ke kolam agar segala keinginan terkabul. Kebetulan ada sebuah makam di dekat mata air. Larut malam, kami mencoba menelusuri jejak mistis ini. Kami dibantu praktisi supranatural Aar Mubarok. Saat ini saya bersama Ustadz Aar akan mencoba mengungkap misteri apa sih sebenarnya yang ada di seputaran makam dari Eyang Depok yang berada di Cialiwung ya Ustadz ya. Kita udah sampai di sini ya, lokasinya sangat gelap sekali dan kita akan mengungkap misteri apa sebenarnya Ustadz setelah kita sampai di sini. Yang mana untuk mengungkap di balik apa yang biasa dilakukan orang-orang penziarah yang datang ke sini, ada apa di balik khususnya ini Eyang Depok, siapa sebenarnya? Yang pertama, yang kedua kaitannya dengan batu yang dijadikan fasilitas untuk untuk diangkat gitu ya. Itu terus yang ketiga yaitu fasilitas air, yaitu sumber mata air gitu. Ternyata ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di tempat ini. Kok pilihnya mandi di sini nih Mas? Ini kan tengah malam dingin. Kebetulan saya pertama kali ya. Oh, pertama kali juga. Ya pada intinya saya hanya ingin merasakan barokahnya aja. Oh gitu. Manfaatnya. Kenapa? Ini kan kebetulan ada juru kunjungnya ya. Ada yang mungkin orang yang bukan sebangsa kita lagi ya. Yang dipercaya banyak orang. Gitu. Pilihnya di sini karena memang apa sih yang Pak Dede dengar? Ya, pertama dari tempat ya, keramat ya. Dari pendahulunya ya. Ya, intinya sih ingin manfaatnya. Kami mencoba melakukan deteksi. Saya penasaran, energi macam apa yang menaungi tempat ini. Boleh saya langsung buka mata saya? Iya. Jadi saat saya mencoba merasakan energi yang berada di sini, tangan saya ini seperti ada yang gini loh Ustadz, menyentuh dengan dia coba memutarkan tangan saya begitu. Dan seperti ada getaran di sekitar sini nih Ustadz. Tapi hawanya dingin. Nah, tadi sebetulnya apa sih Ustadz yang mencoba menggerakkan tangan saya ini? Sebetulnya energi atau memang ada makhluk dari dimensi lain yang mencoba menyentuh tangan saya? Ya, pertama memang itu suatu energi. Energi. Yang kedua memang istilah itu sengaja yang istilahnya itu meraba gitu, gombak gitu. Selanjutnya kami melakukan mediumisasi. Tapi makhluk yang merasuk ini malah pamer jurus bela diri. Dokter Pak. Dia itu lagi kalau padepokan itu salamnya gitu ya, salamnya. Peluk salam gitu. Memberikan
Assalamualaikum. Saya memberanikan diri, mengajak komunikasi. Assalamualaikum. Siapa Anda yang masuk ke tubuhnya Pak Rusman? Sekarang saya. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Siapa Anda yang masuk ke tubuhnya Pak Rusman? Sekarang saya. Jika benar makhluk ini Eyang Depok, berarti inilah legenda yang dicari orang. Kenapa Anda bisa dinamakan Eyang Depok? Kunaon sebabna? Sebuah simbol. 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 Simbol naon? Yang berarti apa itu? Arti Depok. Padepokan. Ada padepokan. Ada berapa banyak anggota di sini? Loba pisan. Ada banyak ya. Biasanya kalau mereka lagi di sini, apa sih yang dibahas atau apa yang dilakukan di sini? Dia buat membimbing umat manusia. Seperti apa membimbingnya? Ya kalau dia datang di sini ingin mencari karuna, saya yang dipanggil sama semua orang itu adalah Eyang Depok. Berarti sebetulnya nama Anda itu Eyang Jayakusuma ya? Iya. Tapi akhirnya mendapatkan gelar jadi namanya Eyang Depok. Kapan padepokan ini mulai terbentuk? 350 tahun. 350 tahun yang lalu. Eyang, bisa jelasin sama saya apa benar batu itu disakralkan sama orang-orang yang datang ke sini? Wah enak itu ulahnya jadikan tempat ia hiji kamusikan salah tujuan kuno datang ke dia batu simul. Tapi memang ada energi di dalam batu itu? Di dalam batu itu Hah? energi. Nggak ada. Oh, nggak ada energi. Apa benar batu ini tidak boleh digeser ke tempat yang lainnya? Yang meyakininya aja. Oh, hanya yang Simbolnya mengakui. apa itu? Simbolnya naon? Kalau eta? batu itu kan ras. Intinya keimanan kita, keislaman kita, kepatuhan kita kepada Yang Maha Kuasa harus sekeras batu itu. Jangan sampai seperti orang-orang banyak datang cuma ingin mendapatkan keuntungan. Apa yang Eyang lakukan kepada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini atau batu ini? Tergantung dia sendiri. Innamal amalu biniatnya dia. Kumaha maksud manehna pribadi. Kami tuh bisa nangtukeun keselamatan anak jeung kecelakaan anak maranehna. Da eukeun maranehna keneh eta mah. Kumaha maksud manehna hadir? Ya. Mata air itu yang dipakai sama orang-orang mandi, itu fungsinya untuk apa ya? Apa memang ada kekuatan di mata air itu? Sama tidak ada. Tidak ada juga. Ya. Tapi kenapa orang-orang kalau datang ke sini harus membuang uang logaman? Apakah ada makhluk yang menjaga tempat itu? Di sekeliling ini ada yang baik, juga ada yang jelek. Maka kalau orang ke sini itikadnya jelek, maka akibatnya nanti akan terasa jelek. Seperti apa nih? Niat yang jelek, akibatnya jelek itu seperti apa nih? Kalau dianya memikir hikmah dari apa yang dilakukan setelah dari sini, pandai memikirnya akan membuatkan hikmah untuk dia. Tapi kalau tidak, yang dikatakan justru tempat ini jangan sampai menjadi perbuatan-perbuatan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluk-makhluk yang sering menggoda, yang datang ke sini tuh seperti apa menggodanya? Kalau maksud dari sini diyakini oleh dia, innamal amruna tidak baik, tujuannya tidak baik.
yang datang ke sini tidak tahu maksud tujuan mereka. Maka dari saya katakan sekali lagi, jangan sampai kita menjadikan sesuatu itu adalah persekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin sampaikan sama kami? Ya, yang tadi bahwa simbol batu dan air itu adalah batu kita harus teguh keimanan kita. Sekeras batu, jangan sampai kita tergoda keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau air itu syariatna hakikatna pitulung Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal ngajantenkeun karomah jika eta jalma anu niatna benar-benar hadai. Saya jadikan karomat kalau yang punya niatnya baik. Gitu. Lamun niatna goreng, maka karuksakan anu di luar pengetahuan dia mengakibatkan fatal. Arti air. Iya. Saya cuma mendoakan orang ke sini. Kalau mandi itu mudah. Saya mendoakan mudah-mudahan doa saya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dia yang mau mandi ke sini etikanya baik, dia dapat mencari ilmu dengan mudah. Ya, amin, amin. Yang ada sesuatu benda yang bisa kita pinjam? Ada? Ayah, menek diingat. Apa tuh Ustaz? Ada katanya kalau mau dipinjam. Baikkan tulis kalian kami kanan. Ada katanya kalau mau dipinjam. Baikkan tulis kalian kami kanan. Oh gitu. Berarti kami harus cari sendiri ya? Cari. Karena harus ada pengorbanan. Maksud kamu kesini mau apa? Untuk mengungkap sejarah aja. Cuma itu doang. Iya. Kan saya tadi bilang mengungkap itu ingin jadi apa? Ingin jadikan ilmu oleh kalian? Apa ingin sekedar ingin kepentingan diri kalian sendiri? Saya merasa terpojok oleh pertanyaan ini. Saya merasa dihakimi. Dia malah membentak saya. Jawab. Tujuan kita kan akhirnya biar bisa meluruskan kan. Jadi apabila ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini dengan meyakini kekuatan di mata air itu atau batu, akhirnya kan tadi yang udah menjelaskan kalau tidak ada energi apapun atau tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagus kalau begitu. Iya. Kalau datang ke sini inginnya tidak baik sama katakan saya tadi. Iya. Maka akibatnya saya bertanggung jawab. Iya. Maka cukup. Pak Aar mencoba mengeluarkan makhluk dari tubuh mediator. Tiba-tiba mediator tertawa lagi. Nampaknya ada makhluk yang merasuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makhluk satu ini seperti mengajak bertarung. Dihakan gua insya. Kodaran gua insya. Wis wani-wani. Ngelingan. Anu jadi. Asaing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan. Apuin dah.
Lawan siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, siapa Anda? Ini Siapa saya. Anda? Kenapa Anda berusaha menyerang Ustaz Taat? Saya. Ini. So. So. Asal bisa. Boleh buset. Wani ngasih So. Serang ya. So. Siapa Anda? Kenapa Anda berusaha menyerang Ustaz Taat? Siapa Anda? Kenapa Anda merasa terusik? Kami hanya ingin mencoba mengungkap sejarah di tempat ini. Jin? Jin. Dia tahu saya kamu jin. Siapa nama Anda? Saya kan? Hah? Jin Saha? Oh, cuma bukan. Mediator ini seperti terpental, terkena serangan Pak Aan. Apa yang akan terjadi? Dia terjatuh ke mata air, tapi malah bertambah liar. Lampu. Saya sendiri jadi sasaran lemparan batu. Ngapain kamu nimpuk saya? Mediator terus berusaha menyerang. Tiba-tiba dia mengambil sesuatu dari mata air. Kemudian dia mencoba memukul Pak Aar. Tukang. Gua cover Pak Ustadz, gua cover situ aja. Caranya nggak dengan kayak gini. Kau bisa baik-baik gak sih? Orang kami tidak berniat mengganggu Anda. Keluar gak dari tubuh ini? Keluar dari tubuh ini. Keluar. Beruntung, mediator bisa dijinakkan. Keluar. Ustaz, kenapa sih makhluk yang masuk ke tubuhnya mediator susah sekali ya untuk ditenangkan gitu? Dia berusaha untuk menyerang Ustaz. Iya. Jadi dia itu memang berusaha menyerang sama kita. Habis dia itu merasa terusik atau terganggu di ini tempat. Yang mana dia ini memang kata saya juga sudah saya katakan bahwa di sini itu sekarang udah begitu banyak juga yang hadir dari bangsa jin, baik yang sama ataupun yang kafir gitu. Dan kebetulan yang barusan juga yang masuk adalah jin kafir. Inilah kayu yang digunakan mediator menyerang Pak Aar. Oh, ini tadi yang dipakai buat dipukulkan ke Ustaz ya? Iya, sama ini. Mas, pinggir mas. Apa ini Ustaz? Kok ini ini senjata dia ini? Oh, senjatanya terbuat dari apa ini? Di Kayu kayu, ya? Pak. Akar. Oh gitu. Iya ya, sangat kuat ini nggak bisa dipatahkan. Kami bermaksud menyudahi penelusuran. Tapi sepertinya ada energi yang menampakkan diri di tempat ini. Tapi saya juga lihat cahaya tadi dari sebelah sana. Jangan-jangan sebuah benda gaib. Ada.
Itu apa? Atas petunjuk yang kuasa, saya bisa menemukan wujud benda itu. Subhanallah. Subhanallah. Ini ternyata saat saya bersama Ustaz mendeteksi keberadaan benda gaib, ini saya menemukan ini. Kalau menurut Ustaz saya harus penuh dengan keyakinan dan alhamdulillah dapat. Ini sebuah logam, tapi berbentuknya bulat dan dia seperti uang ya. Oke, Ustadz, kesimpulan yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini apa nih, Ustadz? Yang mana kita bisa menarik kesimpulan leluhur-leluhur yang ada di sini itu sengaja menyimpan itu batu. Apa istilahnya itu? Tidak pernah bergeser dari tempatnya, karena itu adalah suatu simbol. Kalau kata agama mah kita itu harus bisa beristiqomah. Dari hasil tadi mediasi kan kita bisa garis bawahi harus punya keimanan dan ketakwaan yang betul-betul iman dan Islam yang kuat. Dan adapun yang tersingkap dalam mata air itu adalah merupakan suatu fasilitas untuk pembersih, atau mencuci lah, baik mencuci ukuran lahir ataupun mencuci ukuran batin. Nah itu, dan yang mana memang air itu dilambangkan dengan simbol ketenangan. Ketenangan. Kalau batu kan kekuatan, keras kan gitu. Adapun dengan air yaitu ketenangan. Sebagaimana ya mudah-mudahan aja lah yaitu hasil daripada malam ini, siapa saja yang berziarah ke sini tidak mempunyai itikad yang apa istilahnya itu di luar daripada koridor yang bisa mengakibatkan daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyudahi penelusuran kami malam ini. Ternyata makhluk gaib pun tidak setuju dengan lelaku syirik manusia. Ulah ngajadikan tempat ieu. Seharusnya manusia malu. Ya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ